Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 27 April 2020. Apa kabar hari ini? Kayaknya nggak terlalu bagus lagi ya. ISG-nya kelihatan banget ini udah saya hampir mengatakan putus asa ya. Ternyata range sideways-nya itu ada di bawah. Dan ini agak mengkhawatirkan, saya malah udah mulai was-was, udah mulai melepaskan posisi yang saya punya, mulai mengosongkan portofolio lagi, sampai nanti kelihatan kalau IHSG udah ada di atas 4.605. Kemudian saya berpikir untuk mulai ambil posisi lagi. Kalau sekarang saya wait and see dulu deh. Saya memilih untuk tetap berada di luar pasar sampai sinyal yang cukup bagus itu terlihat lebih jelas. Tidak mau mengambil risiko yang terlalu berlebih, apalagi kita dalam bulan puasa ya, biasanya kebutuhan dana masyarakat itu meningkat. Jadi berjaga-jaga aja, jangan sampai terjadi penarikan dana yang cukup besar karena adanya kebutuhan menjelang hari raya. Sampai saat ini kita memang masih melihat kita punya IHSG itu masih bergerak sideways, dan sideways-nya itu saya katakan tidak terlalu bagus ya, karena dia ternyata bergerak sideways di bawah range sideways yang saya analisa. Jadi kalau dia berlawanan dengan saya punya analisa, saya jelas tidak mau mengambil posisi karena tidak sesuai dengan kriteria yang saya inginkan. Seperti itu aja kalau mau trading. Gak usah kemudian kita memaksakan diri, mencoba menghibur diri. Ini sideways ya. Kalau sideways nggak sesuai dengan yang kita analisa, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya jangan memaksa pasar. Kita lah yang harus menyesuaikan. Kalau memang nggak cocok dengan apa yang kita inginkan, ya keluarlah dari pasar. Jangan memaksakan terus berada di tengah pasar. Yakinlah nanti akan ada sinyal yang cukup bagus, baru kita berani untuk ngambil posisi. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Jadi teman-teman yang berminat untuk memperdalam atau untuk menambah wawasan di bidang analisa teknikal, ataupun kawan-kawan yang ingin menjadi trader, langsung saja subscribe. Karena memang di channel ini kita hanya membahas mengenai teknikal. Saya tidak membahas masalah fundamental, dan tidak juga membahas masalah bandangologi. Selain analisa tiap hari, biasanya juga kita punya barang gratisan ya. Kita biasa bagi-bagi e-paper ataupun bagi-bagi kesempatan untuk webinar online gratis. Jadi teman-teman bisa mengikutinya kapan saja. Baru-baru ini kita mengadakan webinar gratis mengenai forex. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen tahu mengenai forex, pengen dengerin kayak apa itu forex, nanti saya akan kasih tahu jadwalnya untuk free webinar. Ya, kalau forex juga kan pakai teknikal ya. Nah, teman-teman masih berkaitan dengan teknikal yang pengen ikutan, silahkan. Karena apa yang kita terapkan dalam saham itu juga bisa berlaku untuk forex. Nah, teknikal itu satu kali belajar bisa dipakai di mana-mana. Mari kita lihat saham WSKT. WSKT ini udah turun ya, udah di bawah kita punya kotak merah. Kotak merah ini kayaknya belum saya rubah ya, waktu itu kita katakan sebagai resisten, terus kita adakan penyesuaian, ternyata kotak merah sebagai support malah ditembus turun. Jadi kita akan katakan ya WSKT kita wait and see dulu, jangan buru entry. Kita akan menunggu apakah support di area kotak kuning ini di sekitar angka 490-an cukup kuat untuk menahan pergerakan turun dari WSKT. Kalau kita lihat sih sebenarnya masih cukup optimis bahwa WSKT ini akan mantul dari area kotak kuning. Karena kita lihat dalam perjalanan turun transaksi waktu dia sideways ini, kelihatannya volumenya mengecil. Ya ini mengecil atau rata-rata ini? Coba kita lihat ke samping dulu. Oh ya, kayaknya volumenya kita bisa katakan mengecil ya, terjadi penurunan volume. Jadi kita katakan ya masih ada harapan. Nanti kita lihat di sekitar area kotak kuning di sekitar 490-an. Kalau ada tanda-tanda positif bahwa WSKT akan mantul, mungkin ada baiknya kita ikutan. Kalau di area kotak kuning masih tembus juga, sebaiknya teman-teman nggak usah melirik dulu deh, karena berarti kita melihat ada terjadi lower low ya, karena di bawah area kotak kuning berarti low terhadap perdagangan di sekitar sini. Kemudian kemungkinan untuk turun mencapai di support kotak hijau di sekitar 400-an itu jadi lebih besar. Makanya kita harus lebih wise, lebih
berhati-hati untuk menyikapi suatu penurunan. Nggak selamanya penurunan itu berarti kesempatan untuk masuk. Apalagi untuk teman-teman yang bergerak dengan analisa teknikal, ya penurunan itu bisa jadi suatu kesempatan untuk entry asalkan terlihat tanda yang cukup menarik. Tapi kalau penurunan ini adalah melanjutkan tren turun, nah kita mesti hati-hati di situ. Apapun yang sedang berjalan turun itu akan turun jauh lebih rendah kalau trennya beneran turun. Kita lanjut dengan hoki. Kita lihat dulu hoki seperti apa. Hoki ini udah terlalu jauh ya dari kita punya batas yang kemarin. Kita coba sesuaikan dulu. Nah, ini adalah support. Ini adalah support untuk hoki di sekitar angka 580-an. Teman-teman sebaiknya memperhatikan batas ini. Ini adalah batas yang cukup gawat untuk hoki. Resisten untuk hoki itu bisa kita katakan ada di sini. Ada di sekitar 750-an. Karena dia resisten, saya coba untuk menggantinya dengan warna merah supaya nanti kita nggak bingung. Nah, seperti ini. Untuk support paling dekat sebenarnya yang kita katakan, ya bisa kita katakan saat ini hoki ada di area support minornya ya. Area support minor, kalau dia bisa mantul dari sini sebenarnya akan lebih bagus. Tapi jangan berandai-andai dulu. Karena kita lihat pergerakan hoki juga masih terlalu rata ya volumenya. Jadi ya belum bisa kita simpulkan bahwa harganya akan bergerak naik. Sebaliknya kita mesti berpendapat bahwa tren turunnya ini masih eksis, masih ada, masih berlangsung tren turun. Lebih baik kita waspada, kita hindari dulu deh. Kita lihat Indi. Indi kelihatannya ini, kita pindahin dulu ya, ini kayaknya jadi support. Ini teman-teman lihat ya, ada gap di sini. Saya dengan mudahnya langsung meletakkan kita punya support di area gap. Kemudian area resistennya juga kelihatan cukup bagus ya. Di sini dia mantul. Jadi teman-teman sekarang bisa mengatakan ya kemungkinan ini Indi sedang bergerak naik. Kelihatan ya dari volumenya di sini pada saat dia mulai bergerak naik di sini di sekitar support terjadi cukup bagus. Ada banyak transaksi, walaupun candlenya merah kelihatannya ini masih berjalan naik ya. Ini candle merah masih berjalan naik. Ya semoga aja ini bisa terus ke atas. Teman-teman yang belum punya sebaiknya jangan dulu ambil karena ini masih terlalu spekulatif. Nanti ambil pada saat dia berhasil menembus angka 800 sampai 820. Itu saya kira lebih bagus untuk pergerakan Indi. Karena kita katakan mungkin aja di sini dia sideways. Ya enggak, bisa jadi di sini dia sideways, kemudian kita akan terjebak. Untuk menghindari itu, kita ambil Indi pada saat dia sudah bergerak naik di atas area kotak kuning, menembus satu resisten, barulah kita ambil. Itu akan jauh lebih menyenangkan. Resisten berikutnya juga masih kelihatannya cukup jauh ya, ada di angka 950-an. Jadi saya pikir masih cukup waktu untuk mengambil Indi pada saat Indi sudah bergerak naik di atas area kotak kuning. Kapan itu akan terjadi? Nggak ada yang tahu. Kita harapkan aja sesegera mungkin ya. Kita lihat-lihat aja tiap hari dia udah mulai bergerak naik atau enggak, bergerak naik atau enggak. Kalau saya pikir sih itu lebih aman daripada kita memaksakan diri untuk masuk sekarang kemudian malah terjebak. Mari kita lanjut dengan main. Oke, main ini kelihatannya lebih mudah ya kita analisa. Jauh lebih mudah lah, kita bisa melihat supportnya ada, kelihatan bagus dia punya area support, area resistennya juga udah kelihatan lebih bagus walaupun masih terlalu dekat, masih pendek-pendek. Tapi paling enggak ini lebih mudah kita analisa di mana dia punya pergerakan harga kelihatannya memang ya kalau di sini kita katakan sedang sideways. Dalam situasi seperti ini nggak heran lah ya kalau banyakkan saham akan bergerak sideways karena IHSG-nya juga terlihat ya sideways. Kayaknya pasar sedang wait and see, entah menunggu apa, entah melihat apa. Tapi sepertinya ya pasarnya memang sedang menunggu aja. Nggak tahu apakah menunggu perkembangan yang lebih bagus atau perkembangan lebih buruk. Ya kita nggak tahu, kita hanya mengikuti pasar aja. Kalau dilihat kan pada waktu main mantul dari area support
dengan candle hijau ini volumenya nggak terlalu besar. Kemudian pada saat terjadi ini di atas ini yang teman-teman bisa katakan sebagai gravestone doji, itu kelihatannya volumenya tinggi ya, besar. Kemungkinan ada yang mencoba menaikkan harga, ada yang coba HK, tapi di akhir hari itu akhirnya membuang lagi barangnya, dijual lagi semuanya. Akibatnya ya harga kembali turun mendekati harga pembukaan. Ya kita nggak tahu lah apa yang terjadi kan, kita nggak pernah tahu apa pikiran orang, apa maksudnya seseorang membeli dalam jumlah yang besar kemudian ikutan lagi langsung menjualnya. Kita nggak pernah tahu apakah yang membeli dan menjual itu orang yang sama. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Jadi kita hanya bisa melihat chart aja. Dengan chart seperti ini saya akan mengatakan ya nggak bagus lah, jangan dulu masuk di main seperti ini ya teman-teman. Kalau lihat harga sedang begini sebaiknya jangan dulu deh. Atau kalau teman-teman mau berspekulasi, misalnya berspekulasi bilang, oke Pak, saya masih menganggap ini ada higher high dan ada higher low. Oke, saya bisa terima seperti itu, dan saya kira itu pendapat yang sah-sah aja karena kita melihat ada higher high di sini, kemudian ini di sini low-nya belum membentuk lower low, ya masih bisa kita katakan memenuhi syarat untuk dikatakan higher high dan higher low. Tinggal sekarang bagaimana cara kita mengendalikan resikonya. Apakah memang mau segera ambil, mau segera beli, atau nunggu dulu sampai dia testing support di sini, baru kita ikutan beli. Atau bahkan setelah dia menembus resisten, barulah kita membeli. Itu adalah strategi masing-masing. Kebiasaan orang kan beda-beda. Ada yang suka buy on support, ada juga yang suka melakukan buy on breakout resistance. Mari kita lihat ITMG. ITMG kayaknya masih bisa kita katakannya masih ada di sekitar support kotak hijau. Meskipun dia terlihat ada di bawah kita punya support, tapi masih bisa kita katakan lah, oke, bisa aja saya salah analisa, kemudian supportnya ternyata memang ada di bawah, bukan di atas, ya, bukan di area kotak hijau ini, tapi mungkin saja supportnya ada di bawah sini. Kita kan nggak pernah tahu ya, masing-masing orang bisa menebak support sendiri, tapi yang teman-teman lihat adalah apakah ini ada peluang untuk bergerak naik atau enggak, gitu kan? Nah, ini dilihat di sini volume, bagaimana volume transaksinya. Kayaknya selama dia bergerak turun, volume transaksi cenderung turun ya. Berarti ini masih ada kemungkinan ITMG akan bergerak naik. Ya, dilihat dari sininya, dari indikator volume. Kita lihat juga di sini CCI-nya kayaknya sedang berusaha untuk tembus naik di atas angka minus 100. Jadi teman-teman bisa katakan ya ini kemungkinan ada harapan karena kita lihat dia bergerak sideways, volume rata-rata, kemudian CCI tiba-tiba menekuk naik. Nah, kita harapkan segera bisa berbalik jadi uptrend. Apakah kita punya MACD bisa menolong? Sejauh ini MACD-nya belum mengatakan apa-apa ya. Kita lihat dia masih dalam posisi dead cross. Oh, golden cross ini ya. Saya punya MACD itu enggak ya. Saya punya MACD garisnya biru, yang oranye ini adalah garis sinyal. Jadi kelihatannya masih dead cross ini ya. Teman-teman perlu menunggu beberapa saat lagi sampai melihat indikator yang lebih bagus. Jadi kalau kita katakan ITMG beli atas resikomu sendiri, kita nggak berani rekomendasikan nih. Cuman diperkirakan aja kayaknya cukup bagus nih. Kita lihat besok. Kalau kemudian ITMG berhasil naik, nah CCI-nya juga tembus, itu kayaknya sinyal buy yang bagus. Jangan lupa perhatikan juga volume transaksi ya. Kalau misalnya ITMG tiba-tiba transaksinya cukup ramai, ya mungkin itu adalah satu sinyal beli yang bagus. Mari kita lihat BBNI. Wow, BBNI juga masih bergerak sideways ya. Kayaknya semuanya ini terpengaruh banget sama IHSG. Kalau IHSG-nya nggak kemana-mana, sahamnya kok semuanya bergeraknya begitu-begitu aja ya. Ini tanggung ya. Ini tanggung teman-teman yang kemungkinan baru mulai membeli di sekitar 4.150-an. Nah, sekarang harga udah di 3.800 lagi. Waduh, kan udah cukup jauh, tapi kayaknya belum terlalu seret untuk dilepas karena belum ada lower low sih ya. Di sininya kan low. Teman-teman
teman-teman masih lihat ini masih ada. Cuman kalau menurut saya sih, teman-teman sebaiknya hindari dulu deh saham-saham seperti BBNI gini, saham-saham yang cukup besar, saham-saham yang banyak berpengaruh terhadap ESG. Kalau saya bisa katakan sih, mestinya kita hindari dulu. Lain cerita kalau BBNI udah ada di atas kita punya area kotak hijau di angka 3.940, mungkin itu adalah pertanda yang lebih bagus. Tapi kalau sekarang kayaknya belum deh, belum terlalu bagus ini, kayaknya agak mencemaskan. Seperti yang saya analisa di IHSG, pokoknya pandangannya kalau udah sideways itu kayaknya udah nggak enak aja. Bawaannya itu udah ngantuk, cemas, jangan-jangan harga tiba-tiba berbalik turun dan saya terjebak di dalam. Kita lanjutkan dengan MDKA. Nah, MDKA kayaknya lebih tenang aja kayaknya ini MDKA. Kalau teman-teman lihat ini saya mulai memperpanjang, saya punya garis-garis kotak-kotak ini kayaknya udah mulai berfungsi lagi ya. Bisa dilihat kita punya resisten di sekitar kotak merah ini masih cukup kuat. MDKA belum berhasil naik. Jadi kita mesti wait and see dulu, jangan terlalu buru-buru untuk mengambil. Di sini adalah kita punya support di area kotak kuning di angka 1110. Nah, kita punya resisten di kotak merah ada di angka 1315. Teman-teman kalau tadi nggak sempat dengar angkanya atau mungkin saya nggak sebut angka, teman-teman bisa melihat video saya mengenai charting ya, ada di tanggal 19 April kalau nggak salah. Coba dilihat lagi, ada video akhir pekan yang membahas mengenai charting software. Teman-teman bisa menggunakan investing.com, di situ sudah saya terangkan caranya bagaimana biar bisa melihat chart teknikal secara gratis. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu bergantung dengan angka yang saya sebutkan. Teman-teman bisa copy, areanya itu ada di sekitar sini, digambar sendiri di chartmu. Sehingga kalau dalam suatu kesempatan saya nggak sempat melakukan update, teman-teman tetap punya chart, bisa melihat sendiri di mana support, di mana resisten yang sudah kita tentukan. Selanjutnya dari MDKA ini teman-teman bisa membaca apa? Selama dia bergerak sideways di sini, volume bergerak rata-rata, artinya belum ada suatu sinyal yang bagus untuk turun atau naik. Secara umum kita akan mengatakan ya tren naik masih bekerja, kemungkinan untuk naik itu masih ada. Cuman sekarang diatur cara masuknya. Apakah mau masuk saat-saat ini dengan jumlah yang kecil, kemudian kalau nanti sampai di support di 1200 itu teman-teman bisa nambah lebih banyak. Tentu saja resikonya menjadi kecil ya. Kalau di bawah kotak ungu kita jualan, tidak terlalu besar resikonya. Yang penting udah punya dulu kecil di harga sekarang. Atau nanti kalau tiba-tiba MDK menembus kita punya resisten kotak merah di angka 1300, baru kita beli juga lebih banyak, bisa nambah posisi. Ya itu bisa jadi. Nah sekarang semua itu tergantung dari teman-teman aja sebagai trader, mau atau cocok dengan cara seperti apa. Yang kita lihat dari sini sih kemungkinannya MDK masih bergerak naik ya, masih bergerak naik meskipun dengan volume rata-rata. Cuman kita nggak pernah tahu kapan akan terjadi breakout. Kalau mau menunggu aturan yang lebih bagus sesuai dengan textbook, maka kita akan menunggu saat MDK berhasil naik di atas angka 1315. Saya kira cukup sampai di sini ya untuk hari ini. Teman-teman tetap tinggal di rumah, tetap jaga kesehatan. Walaupun teman-teman sehat, tetap bisa menjadi carry untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.